Yuk, semuanya siapin. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah semua nggak itu? Yakin? Kalau bohong nanti ilmunya nggak masuk tuh. Nah, jadi usahakan sebelum mulai berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Kemarin kita membahas apa? Teks Teks deskripsi. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Dua, misalnya berkelana di dunia imajinasi. Tapi ini kita akan melihat lebih dalam tentang puisi rakyat. Jadi di dalam bab 2 ini kita akan masuk atau mendalami tentang puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Coba dibaca dulu. Ini baca. Sudah? Apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu? Puisi rakyat yaitu adalah tulis ya, adalah warisan sastra lisan yang berkembang secara turun menurun. Jadi puisi rakyat itu adalah sastra lisan yang disampaikan menggunakan lisan. Puisi rakyat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pantun, ya. Yang kedua gurindam. Yang ketiga itu syair. Ya, pantun yang pertama. Pantun itu apa? Siapa tahu pantun? Ada yang tahu? Cari di situ kan ada. Pantun yaitu apa? Puisi jenis puisi rakyat. Nama khas Melayu yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, memiliki sajak A B. Jadi apa tadi? Pantun adalah apa? Jenis puisi rakyat dari bahasa Melayu yang bersajak A B. Kemudian tiap baitnya
Nggak ada. Nggak pernah berpantun dari. Contohnya kayak tadi yang Bapak sampaikan di awal tadi ya. Pergi di pasar membeli ikan, kemudian dimasak dengan santan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Itu salah satu bentuk contoh dari pantun. Sini nggak ada yang ingin menjadi apa ya, seorang penyair atau nggak ada. Kalau boleh tahu cita-cita kalian apa? Ya coba ini. Ya, cita-cita kalian apa? Terus muda. Saminya? Atlet. Saminya lagi? Polwan. So, saminya? Darahnya? Habis Quran, Masya Allah. Mau pondok berarti di sini? Gimana? Tempat ada saudara di sana? Mbaknya umur berapa? 16. Kaminya anak tiga. Apa? Oh, Bang. Jadi Bapak jangan bilang ya kalau lewat 15, bilang. Bilangnya janganlah nanti kalau Bapak nggak bawa SIM dibilang. Jalan apa nanti bilang. Jadi ya itu. Kalian harus punya cita-cita. Dan ketika kalian ingin mewujudkan cita-cita harus belajar dengan baik, dengan rajin dan dengan semangat. Dengan punya cita-cita kalian malas-malasan itu nggak pas ya. Jadi harus semangat dalam ini ditanyakan? Tidak. Gurindam itu apa? Gurindam. Masa nggak tahu gurindam? Gurindam itu ya puisi rakyat, tapi dia terdiri dari hanya 2 bab. Sama dia mengungkapkan suatu isi perasaan, atau di situ kita dapat suatu nasihat. Di dalamnya itu isinya tentang nasihat. Contohnya, barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Maksudnya gimana? Maksudnya seseorang itu harus berpegangan dengan yang namanya agama. Nama itu apa ya? Panutan lah, agar orang tersebut tidak salah. Ada lagi? Jenis-jenis pantun. Bisa nggak tahu jenis pantun? Pantun itu ada yang berisi nasihat, ya, jenisnya. Ada yang jenis pendidik atau nasihat. Itu satu jenis pantun. Contoh kita ingin membuatnya seperti apa? Kalau kita ingin menasihati orang, di dalamnya harus ada unsur nasihatnya. Kalau contoh apa ya? Contohnya itu berakit-rakit dahulu, berbenah-benah kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang Kemudian itu tentang apa tadi panggilnya? Motivasi nasihat itu yang jadi seperti itu. Jadi ketika kita ingin senang-senang kita harus susah baru kita ingin. Tiada daging yang tak retak. Itu apa ya? Kok patah kalau ini? Tiada daging yang tak retak. Jadi tahu nggak di sini maksudnya? Hah? Tahu apa coba? Ada manusia yang sempurna. Tiada manusia yang sempurna adalah yang itu tahu mau ditanya aja loh. Cukup ya materinya. Jadi paham tentang musik rakyat. Ada berapa tadi dibagi menjadi? Pantun, syair dan
Ya, oke, waktunya sudah habis.